Semuanya kembali lagi bergabung lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di Gereja YouTube. Saat ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk diangkat ya, untuk dibahas. Kasihan Ustadz ini menangis ketika membaca Bible dan terutama Ustadz ini menangis ketika dia melihat bahwa Kainama itu melakukan salah tafsir, bahwa Ustadz Kainama melakukan sebuah kekeliruan, dan menurut saya ini adalah penyesatan atau sesat tafsir dari Ustadz Kainama. Ya, kita saksikan dulu ya. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya 29:12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Saya jadi ingat ketika Jibril datang, nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Luar biasa sekali saudara ya. Kita melihat bagaimana Ustadz yang menjadi lawan bicara dari Ustadz Ahmad. Dia menangis dengan begitu sangat seseguhannya. Sedih sekali ya saat lihat ayat ini. Mungkin dia terharu ya. Beliau terharu ketika menemukan bahwa ternyata menurut Kainama bahwa di dalam Bible Kristen yang terpaut 600 tahun itu ada nama Muhammad di dalamnya. Tentang Yesaya 29 ini ya oke, jadi ceritanya si Pak Ustadz ini ketika dijelaskan oleh Kainama tentang Yesaya 29 ayat 12 ini, lalu kemudian dia menangis, terseduh-seduh, terharu sekali, dan sekali lagi bukan karena mau merusak suasana, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, tetapi ya di situ satu sisi saya jadi kasihan dengan Pak Ustadz ini karena ya sedih banget begitu loh. Jadi Ustadz kayak nama ini sebenarnya sesatir itu loh gitu. Langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke, jadi ceritanya si Pak Ustadz ini ketika dijelaskan oleh Kainama tentang Yesaya 29 ayat 12, lalu kemudian dia menangis ya, terseduh-seduh, terharu lah gitu, terharu sekali. Dan sekali lagi bukannya mau merusak suasana, ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Silakan baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana engkau. Iya, sama senang. Iya. Ketika Jibril datang, Ya.
Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Buat teman-teman, saya jelasin konteks juga bahwa di dalam cerita atau sirah yang dijelaskan bahwa bagaimana Muhammad itu memang dikatakan tidak dapat membaca. Jadi itulah sebabnya kenapa ketika di dalam Yesaya 29 ayat 12 tadi ada dikatakan aku tidak dapat membaca. Sang Ustadz kemudian betul-betul terseduh-seduh, tersentuh hatinya karena mendengar, wah kok seperti ini sama kisah dengan kisah bagaimana Muhammad pertama kali mendapatkan panggilan atau berjumpa dengan Jibril. Menurut cerita atau klaim mereka, kemudian Kainama mengatakan bacalah atau baca Iqra. Lalu kemudian Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Wah, itu bikin tersentuh sekali. Ustadz ini sampai meneteskan air mata, apalagi tadi sampai meneteskan air mata ya. Sekilas kita melihat bahwa argumentasi Ustadz Kainama ini sakti ya bagi mereka. Langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Menurut saya harus dipikirkan sekali lagi untuk mengundang dia, karena dia ini keliru. Ingat, pikirkan sekali lagi, karena menurut saya kayaknya itu memang sakti ya, sakti. Apalagi coba kita dengar lagi ya videonya ya. Walaupun nama saya tetap Agustinus Christopher Kainama, saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Itu pengakuan dia ya. Dia mengaku bahwa dia itu lulusan S1 Teologi dari STT Jakarta. Saya menemukan sebuah arsip dari yang dirilis secara resmi oleh STT Jakarta. STT Jakarta yang mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Dan itu disebutkan oleh Pendeta Yuasa Adi Prastia. Jadi waktu itu masih menjabat Wakil Ketua 4 ya di bidang relasi publik. Jadi jelas di artikel ini muncul memberikan reaksi bahwa beberapa waktu belakangan itu di tahun 2020 ya 2020 ya diungkapkan dari sekolah STT ini. Beberapa hari terakhir semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT Jakarta mengenai Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher. Kainama dalam berita di media sosial disebut Kainama adalah lulusan S1 STT. Dengan ini kami mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama tahun 1934 hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan dari STT Jakarta. Jadi jelas bahwa dari STT mengklarifikasi bahwa tidak ada seorang yang namanya Agustinus. Jadi nggak ada clear ya, nggak ada. Agustinus Kainama, jika Anda menyaksikan video ini, Anda ingin mengklarifikasi, silakan ya. Jelaskan Anda itu lulusan STT mana di Jakarta, STT yang mana gitu, atau STT apa, berikan, tunjukkan, buktikan ya, sehingga kami biar tidak mempertanyakan terus. Jangan-jangan Ustadz Kainama ini membohongi semua umat muslim. Kasihan.
Dan saya coba iseng cari di website dikti, seharusnya ada nama Agustinus Kainama ini. Kalau memang dia lulusan sana, karena setahu saya STT Jakarta itu terdaftar di Kementerian Pendidikan. STT tempat saya kuliah aja ada di Dikti dan terdaftar di kementerian. Kok ini nama Ustadz ini nggak ada? Ya sekali lagi jangan-jangan ya, jangan-jangan bodong. Kami mempertanyakan bahwa umat muslim ini sedang ditipu oleh Ustadz Kainama, maupun Anda mualaf center, Ayah Sofyan, Ustadz Tipo, Andrea, siapapun yang terus menjual Ustadz Kainama ini. Anda sedang membahayakan umat Anda dan agama Anda, karena Anda sedang menaruh spotlight kepada seorang yang mengaku sebagai mantan pendeta lulusan STTJ. Bahkan katanya sampai di Haifa ya, Israel, tapi kemudian ternyata dipertanyakan juga. Ini sangat-sangat dipertanyakan. Jadi apakah Kainama ini cukup sakti ketika dia mengatakan bahwa jarak Yesaya dan Muhammad ini salah satu tanda kecil aja dari semua blunderan yang dia bikin. Lalu kenapa muslim itu sangat hype banget atau senang banget ketika Kainama itu senggol-senggol Alkitab? Apa ketika dia senggol-senggol Alkitab terus senggol-senggol Kristen, jamaahnya makin senang atau makin dapat undangan buat berdakwah? Senggol dong, kasih. Jangan lupa komen di bawah ya. Anehnya kenapa ya mereka sangat mudah kegocek dan senang bahwa memberikan dirinya untuk kegocek sama kesaksian Kainama ini. Dan bagi saudara-saudara saya yang muslim, berhentilah untuk mengikuti ustadz seperti Ahmad Kainama yang tukang klaim, yang mengutip ayat-ayat Alkitab, suka mencocok-mologikan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan panggung dakwaannya. Kasihan kalian dibohongi untuk kepentingan dia biar bisa manggung di mana-mana soal Kristen dan ayat Alkitab. Oke, sekian video ini. Apa pandangan saudara tentang hal ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe channel ini. Dukung channel ini untuk mencapai 1 juta subscriber. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.